Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap anggota Remas Masjid Al-Falah Gembong yang sangat kami hormati, dan juga sebagian santriwati dari TPQ Al-Falah juga yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kajian bersama dalam Fan Fikih setiap malam Sabtu. Semoga acara kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, sehingga kita termasuk hamba Allah yang selalu beribadah dengan berlandasan ilmu, sehingga ibadah kita bisa dikatakan sah. Kalau ibadah kita sah, alhamdulillah, mungkin oleh Allah Ta'ala dapat diterima ibadah kita, sehingga nantinya kita diakui sebagai hamba yang soleh, sehingga dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para santri TPQ Al-Falah dan juga Remas Masjid Al-Falah, kajian pada malam hari ini ialah bab tentang wudu. Kemarin sudah saya terangkan tentang fardu wudu. Dalam wudu itu sendiri ada pekerjaan yang fardu, ada pekerjaan yang sunnah, ada pekerjaan yang makruh. Itu dalam wudu. Sehingga kita harus tahu tentang tata cara wudu. Kemarin saya bilang bahwa wudu ini merupakan syarat mutlak tentang sahnya solat. Solat tidak sah kalau tanpa wudu. Maka wudu merupakan syarat mutlak daripada sahnya solat. Kemarin sudah saya terangkan bahwa fardunya wudu itu ada 6, dan untuk sekarang ini menerangkan tentang sunat-sunat wudu. Jadi dalam wudu sendiri ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang makruh. Kalau kita wudunya ingin sempurna, maka harus kita melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Selain kita melaksanakan fardu-fardunya wudu yang ada 6, maka juga kita harus melaksanakan sunnah-sunnah wudu agar wudu kita ini dapat sempurna, sehingga wudu kita ini dapat mengantarkan ibadah kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam iku pira sunanul wudu'i utawi pira-pira sunnati wudu. Jawab, sunanuhu utawi pira-pira sunnai wudu kasiratun iku akeh, minha iku setengah saking kasira atau sunanuhu kasira at-tasmiyatu utawi siji maca basmalah atau membaca bismillah. Ini sunat. Karena dalam hadis itu ada tiap-tiap pekerjaan kalau tidak diawali dengan pembacaan bismillah, maka di situ pekerjaan tersebut ini
kurang barokah, kurang sempurna. Maka hendaknya tiap-tiap pekerjaan itu diawali dengan membaca bismillah. Apalagi pekerjaan tersebut yang nilainya ibadah. Yang nilainya ibadah seperti wudu. Wudu itu termasuk ini pekerjaan yang ibadah. Maka di sini pertama membaca bismillah. Terus cara membaca bismillah ketika mau wudu ini yang sempurna sebagaimana kita ketahui ialah dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sempurna. Atau yang lebih sedikit lagi, ada ulama yang mengatakan bismillah cukup, dengan menyebut nama Allah itu cukup. Bismillah itu cukup. Namun lebih sempurna kita ketahui bahwa bacaan bismillah yang sempurna ialah bismillahirrahmanirrahim. Kapan pelaksanaan pembacaan bismillah yang hukumnya sunat dalam wudu itu sendiri? Ini ulama mengatakan ketika membasuh kedua tangan sebelum membasuh wajah. Karena membasuh kedua tangan atau kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah ini disunahkan membasuh tangan. Lah ketika membasuh tangan itu pelaksanaan membaca bismillah. Jadi ketika membasuh wajah, ketika membasuh tangan, dan disitulah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu membasuh bersamaan membasuh kedua tangan. Karena sebelum kita memasukkan tangan ke tempat air, kadangkala wudu itu langsung mengambil dari tempat air, kemudian ini tangan dicelupkan ke dalam air. Ini kalau tidak menggunakan pad seperti yang ada di masjid di sini, itu menggunakan pad. Tapi yang jelas termasuk sunnah-sunnah wudu ini membaca bismillah. Kemudian yang nomor 2, wa waslul kafaini qabla idlaqima al-ina. Termasuk sunnah-sunnah wudu yang kedua, wa waslul kafaini lan basuh kedua telapak tangan qabla idghama al-ina, sebelum memasukkan telapak tangan al-ina'i ke wadah. Termasuk sunat wudu ialah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan ke tempat air. Jadi tangan ini harus dibasuh. Sebelum melaksanakan wudu, tangan harus dibasuh. Ini termasuk sunat. Harus dibersihkan dulu. Maka dalam Islam itu diajarkan an-nadhafatu minal iman. Termasuk an-nadhafah, bersih-bersih atau membersihkan diri, ini termasuk termasuk dari iman. Maka sebelum wudu sunnatnya ialah membasuh kedua telapak tangan. Ini harus dibasuh. Karena bisa mungkin sebelum wudu kita ini menyentuh suatu yang kotor atau yang najis. Maka di situ disunatkan sebelum wudu maka kedua telapak tangan itu harus dibasuh. Ini hukumnya sunat. Ya, sunat itu apa sunat? Sunat itu ketika melaksanakannya ini mendapatkan pahala, ditinggal ini tidak mendapatkan siksa. Itu sunat.
Kalau sampai ingin mendapatkan pahala, ya sebelum wudu maka kedua telapak tangan ini harus dibasuh. Kemudian yang ketiga termasuk sunnah-sunnah wudu ialah siwakan. Kalau zaman sekarang ini mungkin bisa dikatakan 1-2 orang yang siwakan. Bahkan banyak yang tidak menggunakan siwak, banyak. Padahal yang namanya siwak sebelum wudu itu disunahkan untuk menggunakan siwak. Siwak itu membersihkan gigi, itu siwak. Maka ada ulama yang memperbolehkan walaupun siwak itu tidak menggunakan kayu Arab, karena yang sunnah itu menggunakan kayu Arab yang ada di Mekah atau di Madinah. Itu ada kayu Arab yang khusus untuk siwak. Ada ulama yang memperbolehkan pengganti dari siwak, dari kayu siwak seperti sikat, itu termasuk siwak. Apakah termasuk dikategorikan itu siwak sehingga mendapatkan kesunahan wudu? Maka tetap ini dikatakan siwak sehingga mendapatkan kesunahan wudu. Karena yang terpenting manfaat inti diperintahkan siwak ini untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan gigi. Maka walaupun tidak menggunakan dengan kayu Arab, maka menggunakan sikat, menggunakan sesuatu yang dapat membersihkan gigi, itu termasuk mendapatkan sunnahnya wudu. Maka sebelum wudu sikatan, giginya dibersihkan, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat termasuk sunnah wudu wal madmadatuh lan kemo-kemo. Tahu kemo-kemo? Kemur, bergumur, itu sunnah. Jadi setelah siwak selesai, kemudian mulutnya dikasih air, kemudian kekemo itu airnya jangan ditelan, ya, terus dibuang, itu kekemo, bergumur, itu sunnah hukumnya. Sebelum wudu mulutnya dibasuh, mulutnya kekemo, bergumur-gumur, kemudian airnya dibuang, itu bergumur namanya. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung. Apa nyesep? Bahasanya menghirup air, hidungnya menghirup air, itu termasuk sunnahnya wudu. Jadi hidungnya itu dibasuh, menghirup air, kemudian dibuang lagi, yaitu namanya istinsyaq. Paham? Menghirup air kemudian dibuang, itu namanya istinsyaq. Jadi sebelum wudu menghirup air ke hidung kemudian dibuang, itu hukumnya sunnah. Itu. Maka kalau orang tersebut ini ahli melaksanakan sunnahnya wudu, insyaallah yang namanya penyakit corona mungkin ini bisa diatasi dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Karena ini lengkap sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah, basuh tangan, kemudian menghirup air, kekemo, semuanya ini dibasuh. Ini termasuk prokes yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah ini juga sudah diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita melaksanakan sunnah-sunnah wudu rutin, kita wudu selalu wudu rutin, insya Allah ini tidak akan kena penyakit
corona. Karena praktik yang dipraktikkan oleh pemerintah, oleh kesehatan ini sudah dipraktikkan dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu biar kita ini hidupnya sehat. Jadi maka tangkallah penyakit corona dengan menggunakan sunnah wudu, melaksanakan sunnah wudu. Maka membasuh tangan, siwak, gigi dibersihkan pakai sikat, atau yang terpenting bisa membersihkan gigi, terus berkumur-kumur, terus menghirup air ke hidung. Nah itu termasuk sunnahnya wudu. Kalau semuanya ini dilaksanakan, insyaallah kita jauh dari penyakit yang namanya corona. Kemudian yang keenam termasuk sunnah-sunnah wudu, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Karena di depan fardunya wudu ialah mengusap sebagian kepala. Kalau semuanya hukumnya sunnah. Maka madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan juga ashabus Syafi'i bahwasanya mengusap kepala sebagian ini termasuk fardunya wudu. Kalau mengusap semua hukumnya sunnah. Kalau sampai ingin mendapatkan kesunnahnya wudu, maka kepala diusap semua. Cara mengusapnya gimana? Seperti kemarin saya praktekkan, ini begini. Ini kena air kemudian diusapkan begini. Ke belakang dulu, kemudian ke depan. Jadi begini. Ke belakang dulu, kemudian ke depan. Ini cara mengusap yang sempurna sehingga mendapatkan kesunnahnya wudu. Jadi mengusap semua kepala, ketika mengusap kepala kesemuanya diusap, ini hukumnya sunnah. Yang fardu cuma sebagiannya, terpenting anggota kepala yang diusap. Kemarin saya sudah terangkan bahwa kalau rambutnya panjang perempuan, kalau ingin mengusap rambutnya, maka rambut yang ada di atas kepala. Kalau rambutnya ke sini melebihi dari kepala, ya jangan diusap di sini. Tidak sah. Karena di sini sudah keluar dari batas anggota kepala. Paham? Itu yang kemarin saya terangkan. Kemudian yang ketujuh termasuk sunnah-sunnahnya wudu, wa mashul uzunaini, lan membasuh kuping luru, zahirima jabani uzainini wa batinihima lan jeruni uzainini. Termasuk sunnah-sunnahnya wudu ialah mengusap kedua kuping, baik luar dan dalamnya. Ini yang luar ini yang luar. Kalau dalam di sini. Ini sunnah. Ini sudah kebanyakan orang melaksanakan yang namanya mengusap kuping. Ini banyak yang melaksanakannya. Ini hukumnya sunnah, bukan fardu ya. Sunnah. Untuk mengusap kuping ini hukumnya sunnah. Cara mengusapnya gini. Jadi ini kena air kemudian gini. Jadi yang ini masukkan ke dalam, kemudian untuk jempolnya ini di luar. Karena dhahirihima wa batinihima, dalam dan luarnya. Ini sunat untuk diusap dengan air. Kemudian termasuk sunnah-sunnahnya wudu yang ke-8, wa tahlilul lihyati al-kasifati,
lan nyela-nyelani jenggot al-kasifati kang kedel atau kang tebal. Menyela-nyelai jenggot yang tebal ini hukumnya sunat. Ya, seperti saya ini termasuk tebal. Jadi ketika wudhu membasuh wajah, menyela-nyela yang gini, ini namanya nyela-nyela nih. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Paham? Ini namanya menyela-nyelai jenggot ketika membasuh wajah. Tapi jenggot yang tebal. Kemudian yang 9 termasuk sunnah-sunnah wudhu. Wa tahlilu asabil yadaini wa rijlaini lan nyela-nyelai pira-pira diriji tangan loro wa rijlaini lan sikil loro. Menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki sunnah. Prakteknya bagaimana untuk menyela-nyelai jari? Gini, ketika membasuh tangan ini kan begini cara membasuhnya. Ini air dituangkan kanan dulu, ini begini. Ini dibasuh, ya. Lah ini di sini di sela-sela gini. Ini namanya nyela-nyelai. Biar ini sempurna airnya sampai terhadap anggota tangan. Ini namanya nyela-nyelai. Termasuk kaki, ketika membasuh kaki juga jarinya digini dengan tangan, paham? Ya. Ini hukumnya sunat. Kemudian yang ke-10 termasuk sunnah-sunnahnya wudhu ialah wa taqdimul yumna alal yusra. Diinginakan anggota tengen alal yusra ingatasi anggota kiwa, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Ini kalau anggota yang dibasuh ini tangan dan kiri. Seperti apa? Seperti tangan dan kaki ini keduanya ini harus dibasuh, tetapi untuk lebih sempurna untuk mendapatkan kesunahnya wudhu ini terlebih dahulu membasuh anggota yang kanan. Kalau tangan ialah anggota kanan, tangan yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau dibalik gimana? Sah, tapi tidak mendapatkan kesunahnya wudhu. Sah, tapi tidak mendapatkan kesunahnya wudhu. Kalau dibalik, artinya tangan yang kiri didahulukan, kemudian tangan yang kanan, ya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunahnya wudhu. Kemudian yang ke-11 termasuk sunnah-sunnahnya wudhu wa taslisu lan ngaping teluni. Setiap membasuh anggota wudhu ini diulang sampai 3 kali atau dibasuh 3 kali. Kalau di kepala yang diusap ini juga diusap 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Jadi katakanlah sampean membasuh wajah, setelah sempurna yang pertama kemudian dibasuh lagi, kemudian sempurna dibasuh lagi sampai 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Jadi membasuh sampai 3 kali ini hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-12 termasuk sunnah-sunnahnya wudhu wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu cepat. Artinya apa? Ketika membasuh wajah maka sempurna dibasuh 3 kali. Kalau ingin mendapatkan kesunahnya wudhu dibasuh 3 kali, langsung membasuh tangan. Itu namanya nuli-nuli, cepat. Bukan ketika membasuh wajah selesai kemudian sampai istirahat setengah jam atau seperempat jam, tenang-tenang dulu.
Setelah itu membasuh tangan. Lah ini tidak mendapatkan sunnahnya wudu. Apakah boleh wudu yang sedemikian? Artinya membasuh wajah dulu, kemudian tenang-tenang duduk oleh seperempat jam, kemudian membasuh tangan. Nih hukumnya boleh, akan tetapi tidak mendapatkan kesunahnya wudu. Atau misalkan begini, wudu di rumah membasuh wajah tidak selesai, sampean pergi ke masjid, kemudian sampean meneruskan membasuh tangan. Ini hukumnya boleh, tetapi tidak mendapatkan kesunahan untuk tidak cepat-cepat artinya. Jadi yang dimaksud nuli cepat-cepat ketika membasuh antara membasuh anggota wudu ini harus cepat. Bang, jadi kalau tidak cepat-cepat ini tetap wudunya sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahannya cepat-cepat antara bahasan yang pertama, yang kedua, bahasan yang kedua dan yang ketiga. Kalau tidak cepat-cepat ini berarti sampai tidak mendapatkan kesunahannya wudu. Wudunya tetap sah walaupun tidak cepat. Kemudian yang ke-13 termasuk sunnah-sunnahnya wudu wa du'a ulan du'a ba'dahu in dalam sause wudu. Tahu doa wudu? Remas masjid tahu doa wudu? Santri TBK Al-Falah sunnah doa wudu tahu setelah wudu? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa Allah Nah itu hukumnya sunnah. Maka rutin membaca doa itu. Kalau sampai rutin membaca doa itu yang artinya, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang-orang yang ahli bersuci, ahli bertaubat, termasuk ahli hamba-hamba, termasuk hamba yang soleh atau yang soleh. Kalau rutin insya Allah sampai termasuk hamba yang soleh. Ini arti daripada doa yang dibaca tadi. Maka rutin untuk setelah wudu membaca itu biar mendapatkan kesunahannya wudu. Ada ulama yang mengatakan setelah wudu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali itu ada. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika setelah wudu itu air wudunya sampai telan, air wudunya diminum. Ini ada ulama, bahkan ada hadis yang mengatakan ketika air wudu itu diminum ini dapat mengobati segala penyakit, mengobati segala penyakit. Maka rutin setelah wudu doa, kemudian air wudunya diminum. Itu ada hadis yang menerangkan bahwa meminum air wudu ini termasuk mengobati segala penyakit. Maka kalau orang tersebut ahli wudu dan melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu, fa insyaallah ini sampean ini akan sulit untuk kemasukan yang namanya penyakit. Lebih-lebih yang saat ini ialah penyakit corona. Maka kerjakanlah sunnah-sunnahnya wudu, maka insyaallah kita ini bisa tidak terkena yang namanya penyakit corona yang saat ini melanda di Indonesia, lebih-lebih di Surabaya. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah, ini juga ini cocok apa yang dipraktikkan oleh
Rasulullah, yakni membasuh tangan, kemudian membasuh gigi, kemudian menghidup hidung, berkumur-kumur. Setelah itu siwakan, ini termasuk sunnah wudu. Maka di situ akan badan kita kesemuanya ini bisa dikatakan bersih. Maka kebersihan ini termasuk dari pekerjaan yang nilainya termasuk iman terhadap Allah Ta'ala. Maka disitulah kesempurnaan kita untuk ibadah kepada Allah. Untuk ini merupakan tolak ukur ibadah sampai untuk diterima oleh Allah. Untuk termasukkan tolak ukur solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laksanakanlah fardunya wudu, sunnahnya wudu ini. Kalau insya Allah dilaksanakan, maka wudu kita sempurna, maka juga kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Mungkin dari ini saja yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Kalau sudah tidak ada, saya tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fina magabil masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il wal afat wa taqdilana ya Allah bi jami'il hajat wa tahhiruna biha min syai'in wa tarfa'una bi darajat tuballighuna bi salayan min jami'il arati bil ayat wa ba'dal maman innaka la syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masahibid dunya wa din. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ala lazajatan salihatan wa waladan salihan wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma arfa'na bi dzikri Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.